Semangat pagi para pemirsa di wilayah Jawa Timur. Pagi ini, ID Jatim News akan menyampaikan sebuah opini dari media Indonesia yang diterbitkan pada hari Jumat 25 November 2022 dan ditulis oleh Dr. Sukman Tulus Putra. Beliau merupakan Ketua Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia, anggota Dewan Pertimbangan PBID, dan Konsil Member ASEAN Pediatric Federation. Dan opini beliau pada media tersebut berjudul, "Ada apa dengan Omnibus Rancangan Undang-Undang Kesehatan?" Penyusunan undang-undang dengan metode Omnibus seakan mulai menjadi tren di negeri ini, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang pernah berujung gaduh. Saat ini beredar luas di media sosial, khususnya di kalangan tenaga kesehatan, suatu draft rancangan undang-undang kesehatan. Rancangan undang-undang ini disusun menggunakan metode Omnibus Law dengan prinsip penyederhanaan sejumlah regulasi yang dinilai panjang dan tumpang tindih menjadi satu regulasi yang mengatur seluruhnya. Omnibus artinya segalanya. Setidaknya ada 15 undang-undang terkait profesi dan kesehatan yang digabung menjadi satu undang-undang yang tentu saja ada pasal-pasal dengan muatan yang baru. Juga perubahan materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Undang-undang yang diomnibuskan antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan beberapa undang-undang yang terkait kesehatan lainnya. Tidak jelas benar muatan yang dianggap tumpang tindih dan panjang serta berbelit-belit, karena umumnya semua undang-undang profesi yang ada sudah berjalan dengan baik. Pertanyaannya, mengapa harus dirancang Undang-Undang Sapu Jagat Kesehatan? Sehingga timbul pertanyaan, ada apa sebenarnya di balik penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan yang bersifat sapu jagat ini? Muncul bermacam perkiraan dari berbagai pihak bahwa undang-undang ini dibuat untuk mempermudah investasi asing di bidang kesehatan, serta mempermudah dokter dan tenaga kesehatan asing masuk ke negeri ini. Hal itu mungkin benar, dan mungkin juga tidak, walau alam bisop. Terkait hal ini, muncul pula isu seakan-akan dokter Indonesia takut akan kehadiran dokter asing di negeri ini. Hal ini sama sekali tidak benar. Dokter asing yang akan masuk tidak menjadi masalah selama jelas kompetensi dan kualifikasinya, serta dokter tersebut dengan keahlian dan kualifikasi tertentu yang tidak kita punyai dan diperlukan. Dalam pengaturan MRA (Mutual Recognition Arrangement) di tingkat masyarakat ekonomi ASEAN, telah disepakati bahwa dalam hal mobilisasi tenaga dokter, setiap negara harus mengikuti regulasi lokal atau domestic regulation negara masing-masing. Untuk Indonesia telah diatur oleh Permenkes atau PMK nomor 14 tahun 2022. Dan evaluasi kompetensinya diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran atau Perkonsil nomor 97 tahun 2021. Memang selalu ada mekanisme proteksi pengaturan terhadap tenaga asing, termasuk dokter di setiap negara di dunia ini, dengan tujuan untuk menjamin keselamatan dan kepentingan masyarakat. Ternyata, rancangan undang-undang kesehatan yang beredar menimbulkan penolakan secara masif dari sejumlah organisasi profesi kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, seperti di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Penolakan dan reaksi keras di atas bukan tidak beralasan. Perlindungan terhadap masyarakat jelas harus diutamakan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat,
dan bidan dalam menjalankan profesinya. Prinsip solus populi suprema lex atau keselamatan rakyat hukum tertinggi memang harus selalu dipegang. Dan karena itulah, pemerintah wajib mengutamakan perintah konstitusi melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ada beberapa alasan penolakan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus. Pertama, tidak partisipatif. Dalam hal penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan ini, ternyata tidak partisipatif dan tidak transparan. Jelas, ini menyalahi prosedur pembuatan suatu undang-undang. Tidak ada organisasi profesi maupun masyarakat yang diikutsertakan dalam proses penyusunan draft rancangan undang-undang yang beredar ini. Kedua, sentralisasi pengaturan. Pengaturan pengakuan kompetensi tenaga kesehatan termasuk mulai penerbitan surat tanda registrasi atau STR yang merupakan kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI sebagai regulator praktik profesi kedokteran diambil alih oleh kementerian. STR penting karena merupakan lisensi yang menjamin seorang dokter kompeten untuk berpraktik diterbitkan hanya sekali seumur hidup. Adapun dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, STR harus diperbarui setiap 5 tahun setelah ada bukti bahwa dokter tersebut telah mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan atau P2KB sebagai pemuktahiran pengetahuan dan keterampilan. Di Amerika Serikat, STR atau lisensi harus diperbarui atau resertifikasi setiap 2 tahun. Di Malaysia dan Singapura, STR berlaku hanya 1 tahun, sedangkan di Filipina 3 tahun. KKI sebagai lembaga negara yang independen selama ini bertanggung jawab langsung pada kepala negara atau presiden seperti yang tercantum di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Sedangkan dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan, ini KKI bertanggung jawab dan di bawah Menteri Kesehatan. Tentu saja KKI tidak akan independen. Ketiga, amputasi peran profesi. Pemangkasan peran organisasi profesi, khususnya kolegium, dalam menyusun standar pendidikan profesi dan kompetensi dokter diambil alih oleh pemerintah. Menghilangkan pengakuan ID sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter dan PDGI untuk dokter gigi adalah suatu kekeliruan yang nyata. Padahal, dalam dunia internasional, ID satu-satunya organisasi dokter di Indonesia yang telah diakui dalam organisasi dokter sedunia, World Medical Association. Mengapa negara tidak mengakui? Bagaimana sebaiknya? Membuat undang-undang kesehatan dalam bentuk sapu jagat tidak ada urgensinya sama sekali saat ini. Karena undang-undang profesi dan kesehatan yang berlaku sudah berjalan dengan baik. Yang diperlukan sebenarnya ialah undang-undang sistem ketahanan nasional yang baik dan komprehensif termasuk sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Penundaan atau pembatalan rancangan Undang-Undang Kesehatan ini dalam daftar legislasi prioritas tahun 2023 akan merupakan keputusan yang sangat bijak bila diambil oleh DPR yang pada akhirnya akan berpihak pada perlindungan dan kepentingan masyarakat di negeri ini. Semoga. Sekian dari ID Jatim News yang kami sampaikan merupakan opini dari Dr. Sukman Tulus Putra. Terima kasih.